Mungkin hanya Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang mampu mencairkan ketegangan politik dengan kelakar-kelakar yang cerdas dan menyegarkan. Rival-rival politik yang pernah berhadapan dengannya pada pemilu dan pilpres yang telah lalu, bukan hanya dirangkulnya, tetapi juga dijadikan sahabat karib, sehingga seakan tidak pernah terjadi persaingan keras yang sempat membuat suhu politik memanas. Salah satu contohnya adalah saat Prabowo berpidato pada peresmian Kelembagaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Sebuah acara kenegaraan yang juga dihadiri para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, serta Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang juga Wakil Ketua MPR. Di tengah-tengah pidatonya, Prabowo berkali-kali menyebut nama Bambang Pacul. Dan tiba-tiba saja Prabowo bertanya kepada Bambang Pacul apa artinya daring. Pertanyaan Prabowo ini menimbulkan gelak tawa hadirin, termasuk Puan Maharani, Bambang Pacul, dan petinggi PDIP lainnya. Lain kali kita pakai teknologi. Saya kira video ini daring ya. Daring apa sih singkatannya tuh? Pak Bambang Pacul. Apa ada? Nggak tahu ya. Anda wakil ketua MPR. Oh, dalam jaringan. Ya, daring. Jangan kau wakil ketua MPR, aku presiden aja nggak tahu. Daring. Apa yang daring? Dalam jaringan. Oh. Online. Dalam jaringan. Jadi kalau wakil ketua MPR nggak tahu, presiden aja nggak tahu singkatannya itu. Pertanyaan Prabowo kepada Bambang Pacul yang disertai guyonan itu mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya mengandung sinyal bahwa presiden yang juga ketua umum Partai Gerindra itu tidak punya masalah apapun dengan PDIP. Sinyal yang menegaskan bahwa dirinya dengan PDIP hakikatnya adalah teman seperjuangan yang bersama-sama membangun negeri ini meskipun dalam posisi yang sedang berbeda. Bambang Pacul adalah representasi PDIP, dianggapnya sebagai teman dekat. Penegasan itu disampaikan lagi ketika Prabowo menyebut nama Bung Karno, proklamator dan presiden pertama RI yang memperkenalkan semboyan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, seraya mengucapkan nuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno adalah bapak saya juga. Sebagaimana kita ketahui, Ketua DPR Puan Maharani adalah cucu biologis Bung Karno. Prabowo pun berujar bahwa seandainya dirinya dibelah, yang keluar adalah marhaen. Marhaen adalah sebutan Bung Karno untuk wong cilik atau rakyat kecil yang harus dibela. Sebutan marhaen ini kemudian menjadi ideologi marhaenisme yang sampai sekarang dijadikan pedoman oleh PDIP sebagai pertanda keberpihakan terhadap rakyat kecil. Prabowo juga mengatakan bahwa Partai Gerindra dan PDIP sebenarnya adalah adik kakak yang mempunyai cita-cita perjuangan yang sama. Bahwa PDIP sebagai kakak sekarang berada di luar pemerintahan, itu memang diperlukan untuk mengontrol pemerintah. Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit, berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuwun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marhain juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi nggak boleh koalisi satu, itu memang benar.
harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Sejarah mencatat bahwa Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pernah berjuang bersama-sama dalam pemilu 2009 saat mengusung pencalonan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Jadi ucapan Prabowo bahwa PDIP dan Gerindra adalah kakak beradik bukanlah sekedar kata-kata. Bila kemudian terjadi persaingan dalam pemilu dan Pilpres 2024, itu hanya peristiwa politik 5 tahunan yang kini sudah selesai. Dan Partai Gerindra serta PDIP kini kembali berjuang dengan tujuan yang sama, yakni mempertahankan persatuan dan kedaulatan NKRI serta mengupayakan kesejahteraan rakyat, meskipun berada pada posisi yang berbeda. Keahlian Prabowo dalam melakukan diplomasi tidak terbatas pada diplomasi luar negeri, tetapi juga diplomasi politik dalam negeri dengan gaya yang ciamik, menjalin silaturahmi dan rekonsiliasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang pernah berseberangan dengan gayanya yang santai dan humoris. Men of our time.